Teman-teman, ini saya mau tanya ke teman-teman ya. Yang pertama, pasti sudah pada share-nya saya stop aja share-nya. Sebentar, stop share. Jadi ini nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman nggak bisa bareng-bareng jawabnya, nggak harus satu orang, tapi nanti urut absen aja pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa saling membantu, jadi nggak harus satu orang menjawab, satu orang mencoba menjawab, kemudian yang lain membantu. Pertama, untuk absen pertama siapa ya? Halo? Absen 1? Alvin Tabu. Siapa? Ada nggak di sini? Sebutkan manfaat dan tujuan pemeriksaan fisik. Kalau yang lain boleh jawab nggak? Boleh, silahkan. Saya absen 3, Bu. Mbak Nadila, Iya. silahkan sebutkan manfaat dan tujuan dilakukan pemeriksaan fisik. Manfaat pemeriksaan fisik yang pertama sebagai data untuk membantu perawat atau bidan dalam menegakkan diagnosa keperawatan atau kebidanan. Kedua, mengetahui masalah kesehatan yang dialami klien. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan atau kebidanan yang tepat. Yang keempat, sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan atau kebidanan. Oke, pertanyaan kedua. Udah? Masih atau belum? Sudah, Bu. Oke, yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pemeriksaan fisik. Ada yang bisa membantu? Gantian orangnya. Ayo. Nanti kalau 30 menit nggak dapat banyak, rugi loh. Pertanyaannya nggak dapat banyak, rugi. Yang belum menjawab, silahkan. Tadi yang menjawab Mbak Nadila ya? Iya, Bu. Oke, yang lain? Yang belum menjawab harus menjawab ya. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama apa dulu pemeriksaan fisik itu? Mbak Salis? Mbak Herlina? Bu, saya. Ya, silahkan. Absen terakhir, 23. Yang pertama, inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi. Dijelaskan. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Palpasi adalah suatu teknik yang menggunakan indera peraba. Perkusi adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya dengan tujuan menghasilkan suara. Oke, terima kasih. Kemudian
Sebutkan cara-cara pengukuran suhu apa saja. Metodenya dengan apa saja pengukuran suhu. Yang belum, yang sudah Mbak Nadila, Mbak Salis. Yang belum Mbak Zulianti, Mbak Sintami, Mbak Fairen, Mbak SK, silahkan. Semakin cepat menjawab, semakin banyak yang... Ibu, saya. Silahkan, Khairunisa. Ya, Mbak Khairunisa ya? Ya, Mm-mm. yang pertama itu ada pemeriksaan pada ketiak atau Mm-mm. aksila. Mm-mm. Yang kedua pemeriksaan pada membran timpani. Yang Mm-mm. ketiga menggunakan temporal artery thermometer. Oke. Kemudian sebutkan lokasi pemeriksaan denyut nadi. Ada yang bisa menjawab? Lokasi pemeriksaan denyut nadi. Bu, izin menjawab. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Denyut nadi bisa diukur pada beberapa titik dalam tubuh, seperti di pergelangan tangan, siku bagian dalam, dan sisi leher bagian bawah. Di antara semua titik pengukuran, kita bisa lebih mudah menentukan denyut nadi di pergelangan tangan. Terima kasih, Bu. Oh, nama medisnya apa? Pergelangan tangan apa? Adakah namanya? Nadi apa? Nadi apa? Sebentar, Bu. Oke, lokasi pemeriksaan denyut nadi. Di pergelangan tangan tuh ada dua. Di nadi radialis dan ulnaris. Kemudian di leher, apa di leher? Karotis, Bu. Karotis, oke. Cek lagi ya nanti ya. Masih banyak itu tempat-tempat pemeriksaan nadi. Kemudian sebutkan tanda-tanda vital normal pada dewasa. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Siapa ya? Mbak Garnis ya? Erlina. Silakan Mbak. Mbak Garnis apa Mbak Novita? Salah satu silahkan. Mbak Garnis. Minda. Siapa? Apa Mbak Novita? Siapa nih? Apa Mbak Wina? Oh ya Mbak Novita yuk. Silahkan. Tanda-tanda vital normal pada pasien dewasa. Berapa saja? Nilai normal tanda-tanda vital pasien dewasa. Saya, Bu. Mbak Desak ya, silakan Mbak Desak. Putu Wahyusari. Tanda-tanda vital pada pasien dewasa. Pada pasien dewasa 12 sampai 16 kali per menit untuk menghitung Apanya? Yang 12 apanya dulu? Tanda-tanda vital ada berapa? Ada 4, Bu. Apa aja? Tekanan darah. Tekanan darah berapa nilai normalnya? Tekanan darah kalau normal, kalau sistolik itu kurang dari 120, kalau diastolik itu
kurang dari 80 untuk normal. Terus yang lain? Kurang dari berapa tadi? Sistolik 120. Kalau sistoliknya 60 normal nggak? Enggak, Bu. Nah, normalnya berapa? Dari berapa sampai berapa? Ya udah, suhu dulu. Suhu berapa normalnya? 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius, Bu. Respirasi dewasa 16 sampai 20, Bu. nadi nadi berapa? 60 sampai 80, Bu. Oke, untuk tekanan darah di teori saya memang kurang dari 120 sampai diastoliknya kurang dari 80. Nanti dicari referensi lainnya. Nilai normalnya berapa? Untuk sistolik berapa sampai berapa, diastolik berapa sampai berapa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah apa saja? Ada usia, ras, diurnal, berat badan, olahraga, emosi, dan pengobatan. Oke. Kalau waktu pengukuran tanda vital ketika praktek di rumah sakit saat apa saja? Saat pasien baru masuk rumah sakit untuk melengkapi data dasar pengkajian. Terus? Jadwal rutin setiap 15 menit sampai setiap 6 jam sesuai kondisi pasien, sebelum dan sesudah tindakan operasi, sebelum dan sesudah dilakukan prosedur diagnostik invasif, Ya. sebelum dan sesudah pemberian obat tertentu yang mempengaruhi kondisi umum, respirasi dan fungsi pengetahuan temperatur, sebelum dan sesudah intervensi keperawatan yang pengaruhi TTV, selanjutnya, bila ada perubahan signifikan dari hasil pengukuran sebelumnya, ketika klien merasa tidak seperti biasa, dan yang terakhir sebelum, selama, dan setelah transfusi. Oke, terima kasih Mbak Abigail. Kemudian satu lagi untuk materi ini yaitu ketika melakukan auskultasi, hal-hal apa saja yang didengarkan saat auskultasi? Yang dinilai apa saja? Penilaiannya yang didengarkan apa saja? Saat auskultasi menggunakan stetoskop, silahkan. Ini pertanyaan terakhir di materi ini. Auskultasi adalah metode pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop di area tertentu. Pemeriksaan bunyi jantung dilakukan pada dada sebelah kiri, sedangkan pemeriksaan bunyi paru-paru dilakukan pada seluruh bagian tubuh. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, alatnya apa saja yang dipersiapkan pada pemeriksaan fisik? Ini masuk ke materi kedua, pemeriksaan fisik ibu hamil dan nifas. Untuk pemeriksaan ibu hamil yang dipersiapkan apa saja nih? Alatnya apa aja? Izin menjawab, Bu. Boleh, Mbak Herlina, silahkan. Alat yang digunakan yaitu timbangan badan, tensimeter, stetoskop, termometer, tisu, bengkok, penlight, dan meteran. Oke, kemudian masih kurang nih bawahnya yang untuk pemeriksaan refleks, mengetahui apakah dia ada preeklamsi, kemudian BJJ, apa alatnya? Menggunakan hammer,
sarung tangan, kapas kering, pengalas, dan Doppler elektrik. Kalau nggak ada Doppler pakai apa? Kalau nggak ada Doppler pakai apa? Yang manual, kalau Doppler kan elektrik. Nah, yang manual apa alatnya? PR ya, nanti dicari ya. Kemudian yang kedua adalah berapa penimbangan berat badan pada ibu hamil yang disarankan. Ada yang bisa menjelaskan peningkatan berat badan yang disarankan pada ibu hamil, yang direkomendasikan. Rekomendasi peningkatan berat badan pada ibu hamil. Ada yang bisa menjelaskan rekomendasi peningkatan berat badan pada ibu hamil? Bu izin coba menjawab. Silahkan Mbak SK. Izin menjawab. Selama kehamilan biasa. Mbak SK, silahkan Mbak SK. Baik Bu, selama kehamilan biasanya total kenaikan badan berat ibu hamil adalah 11 sampai 16 kg. Untuk perempuan yang berat badannya kurang diukur dengan indeks massa tubuh atau IBM. Sebelum hamil berat badannya diharapkan naik 11 sampai 18 kg. Mungkin hanya itu, Bu. Oh, jadi nanti diterangkannya sesuai dengan KIA juga bisa. Intinya ada referensi lah. Tapi kalau di materi saya referensinya menggunakan KIA. Jadi untuk rekomendasi peningkatan berat badan ini sesuai dengan berat badan awal ibu hamil. Jadi berat badan awalnya berapa, dihitung indeks massa tubuhnya, IMT. Jadi IMT prahamilnya berapa, nanti rekomendasinya sesuai dengan IMT. Kalau dia misalnya normal, IMT-nya 10,5 sampai 24,9 IMT-nya, maka rekomendasinya 11,5 sampai 16. Tapi kalau dia obesitas, rekomendasinya 5 sampai 9. Kemudian jelaskan cara mengukur lila, lingkar lengan atas. Caranya bagaimana? Saya Bu izin menjawab. Silakan Mbak Novita. Cara mengukur lila untuk melakukan penentuan status gizi dan apakah seseorang mengalami kekurangan energi kronis atau tidak, seperti berat badan yang dapat berubah dalam waktu yang cepat. Ukuran lila, seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk berubah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di pemeriksaan fisik ibu hamil di kepala, muka, dan leher yang diperiksa apa saja? Di kepala, muka, dan leher yang diperiksa apa saja? Ada yang bisa? Di kepala, muka, leher, mulut. Ada yang bisa? Apa saja yang dilihat pada ibu hamil nih? Melakukan pemeriksaan. Kita kan head to toe dari kepala sampai kaki. Untuk kepala, muka, dan leher yang diperiksa apa saja? Ayo, ada yang bisa bantu? Yang belum jawab siapa? Kalau yang belum jawab tidak bisa, yang sudah jawab boleh. Pemeriksaan kepala, muka, dan leher. Bila terdapat edema di wajah, pada kehamilan normal sedikit bengkak pada mata kaki. Bila bengkak menimbulkan cengkungan yang tidak cepat hilang bila tertekan. Pemeriksaan mulut dan leher. Mulut kalian
memperhatikan pucat pada bibir, pecah-pecah, stomatitis, gingivitis, gigi tanggal, gigi berlubang, saries gigi, dan bau mulut. Pemeriksaan mulut dan leher. Leher pembengkakan saluran limfe, pembengkakan kelenjar tiroid. Itu, Bu. Mungkin. Oke, kemudian apa yang dimaksud bubble he? Bubble he. Pada pemeriksaan ibu setelah melahirkan, kita harus memerhatikan bubble he. Apa yang dimaksud bubble he pada pemeriksaan postpartum? Jadi ibu setelah partes kita harus head to toe, tapi fokusnya ke bubble he. Silahkan Mbak SK atau siapa? Bu, boleh ulang pertanyaannya? Bu? Boleh. Oh, apa yang dimaksud bubble he? Silahkan. Bubble he pada pemeriksaan postnatal. Bubble he. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Bubble he itu breast, uterus, bladder, bowel, losea, episiotomi, hemoroid, woman sign, dan emotion. Terangkan satu-satu. Breast, yang dimaksud breast apa yang kita periksa di breast? Yang dimaksud breast itu pemeriksaan payudara. Apa saja yang yang meliputi diperiksa? ukuran, bentuk, warna, kesimetrisan, dan palpasi. Kemudian untuk uterus, dinilai dari perubahannya dengan melakukan pengajian terhadap tinggi fundus uterus atau TFU. Selain TFU-nya, kita lihat apa postpartum harus kita lihat? Kontraksi uterus. Kalau uterusnya nggak kontraksi, dia berisiko untuk perdarahan. Terus lanjut, bubble he. B-nya. B-nya apa B-nya? B-nya bladder, Bu. Terus apa yang diperiksa? Apa yang dimaksud? Jelaskan. Yang diperiksa pada bladder itu peningkatan kapasitas dan terjadi penurunan sensasi kencing. Terus B yang kedua? Bowel. Yang dijelaskan yang dimaksud bowel. Apa yang dimaksud Izin bowel? membantu. Bowel. Izin membantu, Bu. Apa? Izin membantu, Bu. Jadi boleh, silahkan. bowel itu dicek apakah ada gangguan defekasi karena sering terjadi konstipasi, sering terjadi karena masih adanya efek progesteron, penurunan tekanan otot abdomen, kurangnya intake, dan dehidrasi, persalinan, serta rasa takut nyeri pada luka, episiotomi atau ruptur perineum. Oke, L-nya? Rosia, Bu. Oke, apa yang dimaksud? Karakter rosia menunjukkan proses involusi uterus. Terus? Kuantitas rosia, warna rosia yang terjadi adalah yang pertama, rosia rubra, warna merah gelap terjadi 1-3 hari postpartum. Yang kedua, rosia serosa, warna coklat. Serois menunjukkan penurunan aliran terjadi pada 4 hari postpartum. Yang ketiga, rosia alba, warna kuning putih terjadi 7-10 hari postpartum. E-nya? Bubble. E, bubble.
episiotomi. Oke, apa yang dimaksud episiotomi? Ini sebentar lagi mati, nanti kita mau lanjut nggak? Kalau lanjut nanti saya buka link lagi. Boleh, Bu. Oke, lanjut. E-nya apa? Episiotomi yang diperiksa apa? Perineum